Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang jabatan fungsional bidan. Selalu berdoa dan berusaha agar tujuan kita tercapai ya teman-teman. Semangat belajar, yuk kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jabatan fungsional bidan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019. Langsung saja yuk kita belajar ke bab 1, yaitu mengatur tentang ketentuan umum. Pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Dan lanjut, yang keempat, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelima, pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 8. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Yang ke-9, instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Ke-10, jabatan fungsional bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan. 11. Pejabat fungsional bidan yang selanjutnya disebut bidan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Ke-12, pelayanan asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Ke-13, fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. 14. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 15. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh bidan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 16. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh bidan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan atau jabatan.
17. Penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan atau jabatan dalam jabatan fungsional bidan. 18. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional bidan yang selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja bidan dalam bentuk angka kredit bidan. 19. Standar kompetensi jabatan fungsional bidan yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan bidan. 20. Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknik, manajerial, dan atau sosial kultural dari bidan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Ke-21, hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh bidan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional bidan. Ke-22, hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh bidan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. Ke-23, karya tulis atau karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh bidan baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan kebidanan. Ke-24, instansi pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 25, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dan kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu mengatur tentang kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi atau rumpun jabatan. Pada bagian ke-1, yaitu kedudukan, pasal 2, yang pertama, ayat pertama, bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pebidanan pada Fasiankes di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan. Yang ayat 2, bidan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional bidan. Dan ayat ketiga, kedudukan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, jabatan fungsional bidan merupakan jabatan karir PNS. Pada bagian kedua, klasifikasi atau rumpun jabatan, yaitu pada pasal 4 dijelaskan bahwa jabatan fungsional bidan termasuk dalam klasifikasi atau rumpun kesehatan. Lanjut ke bab yang ketiga, kategori dan jenjang jabatan fungsional. Pada pasal 5 ayat 1, jabatan fungsional bidan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jadi ada dua, keterampilan dan kategori keahlian. Pada pasal 5 ayat 2, jenjang jabatan fungsional bidan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas bidan terampil, bidan mahir, dan bidan penyelia. Pada pasal 5 ayat 3, jenjang jabatan fungsional bidan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yaitu bidan ahli pertama, bidan ahli muda, bidan ahli madya, dan bidan ahli utama.
Pada yang ayat keempat, jenjang pangkat jabatan fungsional bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 sampai dengan lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pada bab 4 mengatur tentang tugas jabatan, unsur dan subunsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan, dan hasil kerja. Pada bagian yang ke-1, mengatur tugas jabatan. Pada pasal 6, tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Bagian kedua, mengatur unsur dan subunsur kegiatan. Pada pasal 7, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional bidan yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan kebidanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelayanan kebidanan komunitas, mengelola pelayanan kebidanan, melaksanakan program pemerintah, dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Dan lanjut, kita belajar yang pada bagian ketiga mengatur tentang uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Pada pasal 8 ayat yang pertama, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional bidan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. Butir kegiatan bidan terampil yang meliputi 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. 2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. 3. Merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. 4. Memfasilitasi informed choice dan atau informed consent. 5. Melakukan tindakan pencegahan infeksi. 6. Memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenasi atau personal hygiene. 7. Memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis. 8. Melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. 9. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. 10. Melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 11. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 12. Melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis. 13. Melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. 14. Melakukan pengkajian pada ibu nifas. 15. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1. 16. Melakukan asuhan kebidanan pada nifas hari keempat sampai 28 pasca persalinan atau KF2. 17. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3. Untuk selanjutnya, nomor 18, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan. 19. Melakukan fasilitas inisiasi menyusu dini atau IMD pada persalinan normal. 20. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal. 21. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BPLR. 22. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Ke-23. Melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB, oral, dan kondom. 24. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 25. Melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. Ke-26. Melakukan pendataan sasaran pada individu, pus atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. 27. Melakukan tabulasi sasaran pada individu, pus atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas
nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita. Ke-28, mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD atau musyawarah masyarakat desa atau MMD. 29, melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, posbindu atau kampung keluarga berencana atau KB atau tempat lain sesuai penugasan. Dan yang ke-30, melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Yuk kita lanjut ke bidan mahir yang meliputi yang pertama melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, 2 melakukan pemeriksaan laboratorium pada ibu sebelum hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Yang ketiga merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. 4. Melakukan pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak atau PPIA. 5. Melakukan deteksi dini terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil dengan kolaborasi. 6. Melakukan imunisasi tetanus toksoid, TT atau DT. 7. Melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. 8. Melakukan penata laksanaan pada ibu hamil dengan malnutrisi dengan kolaborasi. 9. Melakukan penanganan kasus kegawadaruratan maternal dengan kolaborasi. 10. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. 11. Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis. 12. Melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 13. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 14. Melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis. 15. Melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. 16. Melakukan pengkajian pada ibu nifas. 17. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1. 18. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-4 sampai 28 pasca persalinan atau KF2. 19. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3. Dan 20. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal. Lanjut ke 21. Melakukan penanganan awal kegawadaruratan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif. 22. Melakukan penanganan awal kegawadaruratan infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering. 23. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 48 jam pasca persalinan atau KN1. 24. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2. 25. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran atau KN3. 26. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. 27. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Ke-28. Melakukan deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. 29. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 30. Memberikan imunisasi difteri tetanus atau DT pada calon pengantin atau caten. Ke-31. Melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB, suntik. 32. Melakukan deteksi dini benjolan pada payudara atau sadanis. Ke-33. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 34. Melakukan pemetaan sasaran pada individu, pus keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, atau bayi dan balita. Oke, lanjut ke yang nomor 35. Melakukan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anak-anak. 36. Mengikuti kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan.
37. Melaksanakan tugas jaga shift malam di tempat atau rumah sakit atau on call atau sepi klien. Ke-38. Melakukan pemberian imunisasi dasar lengkap rutin sesuai program pemerintah. Dan 39. Melaksanakan screening hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir. Dan sekarang lanjut yang bidan penyelia, meliputi yang pertama melakukan pengkajian ibu hamil patologis, 2. Memfasilitasi informed choice dan atau informed consent pada kasus dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta, 3. Mengidentifikasi kematian janin intrauterin, 4. Melakukan penanganan kasus kegawat daruratan maternal dengan kolaborasi, 5. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan ibu pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 6. Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis. 7. Melakukan asuhan kala satu persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi. 8. Melakukan asuhan kala 2 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi. 9. Melakukan asuhan kala 3 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi. Dan yang ke-10, melakukan asuhan kala 4 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi. Yuk lanjut ke yang nomor 11, melakukan asuhan masa nifas dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi. 12. Melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawat daruratan nifas. 13. Melakukan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi. 14. Melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi prarujukan terhadap kasus dengan penyulit atau komplikasi atau penyakit secara kolaborasi. 15. Melakukan persiapan tindakan kasus onkologi obstetrik ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi. 16. Melakukan asuhan kebidanan post operation obstetrik ginekologi dengan secara kolaborasi. 17. Melakukan konseling ASI pada ibu dengan penyulit. 18. Melakukan pemberian pelayanan lain berdasarkan penugasan seperti observasi transfusi darah, observasi intake dan output cairan atau balance cairan, memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan nasogastric tube atau NGT, pemberian nutrisi melalui sonde lambung. 19. Melakukan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi. 20. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara kolaborasi. 21. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore atau GO melalui pembersihan dan pemberian selep mata. Ke-22. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 48 jam pasca kelahiran atau KN1. Yuk mari lanjut ke yang nomor 23, melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ketiga sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2. 24. Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran atau KN3. 25. Melakukan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. 26. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan anak pada kelompok atau masyarakat sesuai kebutuhan. 27. Melakukan evaluasi cakupan imunisasi. Ke-28. Melakukan evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP.
29. Melakukan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK secara interval. 30. Melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR post plasenta. 31. Melakukan pemasangan atau pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. 32. Melakukan screening kanker serviks. Ke-33. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana pada kelompok atau masyarakat sesuai kebutuhan. 34. Menilai tumbuh kembang remaja dengan menggunakan log tumbuh kembang remaja. 35. Melakukan evaluasi cakupan pelayanan kesehatan ibu anak atau KIA dan keluarga berencana atau KB. Lanjut ke nomor 36, merumuskan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu. 37. Melaksanakan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu. Bus keluarga berencana, ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita. 38. Melakukan pemberian pelayanan berdasarkan penugasan seperti deteksi dini dan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual atau IMS, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau NABSA. 39. Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di posyandu, pospindu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM lainnya. 40. Melakukan asuhan kebidanan di kamar bedah. 41. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kebidanan di posyandu atau pospindu atau UKS dengan pemangku kepentingan terkait. 42. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan pada jenjang di bawahnya. 43. Melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan. Dan yang ke-44, menyelenggarakan rapat koordinasi teknis bidan. Oke, sekian dulu belajar bareng kita kali ini. Lanjut ke bagian yang kedua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.